Sewaktu pertama kali Apple mengumumkan kalau MacBook Neo itu dibanderol dengan harga 10 jutaan aja, semua orang langsung bersorak gembira. Tapi begitu mereka membaca lembar spesifikasinya lebih detail, mulailah muncul keraguan dan nyinyiran netizen di media sosial. Loh, ini laptop kok otaknya pakai chip HP? Wah, Apple malas nih, masa chip iPhone dipaksa jadi prosesor laptop? Ya, kalian gak salah dengar. MacBook Neo ini ditenagai oleh Apple A18 Pro, arsitektur chip 3 nanometer yang memang sejatinya lahir untuk perangkat mobile, alias smartphone kasta tertinggi mereka. Nggak cuma itu, laptop ini juga mengusung teknologi kipas gaib, alias fanless, alias sama sekali nggak punya kipas pendingin di dalamnya. Pertanyaannya, apakah keputusan Apple ini sebuah kemunduran yang patut diremehkan? Atau jangan-jangan kolaborasi chip HP dan sistem kipas gaib ini malah jadi senjata rahasia yang bikin performa MacBook Neo ini justru mematikan kompetitornya? Yuk kita bedah bareng-bareng di video kali ini. Mari kita bersihkan dulu kesalahpahaman ini. Kata chip HP seringkali diasosiasikan dengan performa yang terbatas, gampang panas, dan cuma kuat buat buka media sosial. Tapi ingat, kita lagi ngomongin Apple Silicon kasta tertinggi di tahun 2026. Chip A18 Pro ini dibangun dengan teknologi fabrikasi 3 nanometer generasi terbaru. Di dunia teknologi, makin kecil angka nanometernya, makin rapat transistornya, yang artinya prosesor itu bisa bekerja jauh lebih cepat sekaligus jauh lebih hemat daya. Ketika diuji di atas kertas menggunakan aplikasi benchmark, performa single core dari chip A18 Pro di MacBook Neo ini sukses membuat banyak prosesor laptop Windows konvensional yang harganya 10 jutaan ke atas jadi kelihatan loyo. Kenapa bisa begitu? Karena macOS dirancang secara eksklusif agar bisa menikah dengan sempurna bersama arsitektur chip ini. Buka aplikasi, transisi menu, sampai rendering grafis ringan di laptop ini berasa instan, smooth, dan tanpa jeda. Jadi, menghina laptop ini cuma karena pakai chip HP adalah sebuah kesalahan besar. Ini bukan chip HP biasa. Ini adalah monster yang dikurung di dalam bodi tipis MacBook. Sekarang kita bahas teknologi ikonik keduanya. Sistem pendingin tanpa kipas, fanless design, atau yang sering kita sebut sistem kipas gaib. Kalau kalian pakai laptop Windows tradisional, begitu kalian buka banyak tab atau render video pendek, kalian pasti bakal mendengar suara angin ribut dari dalam laptop. Kipasnya bakal berputar kencang, suaranya bising kayak pesawat mau take off, dan area bawah laptopnya mulai terasa panas membara. Di MacBook Neo, keajaiban terjadi. Laptop ini sunyi senyap 100%. Mau kalian pakai di kamar kosan yang hening jam 2 malam atau di perpustakaan yang tenang, gak akan ada suara bising sama sekali. Pengalaman kerja kayak gini, jujur mewah banget dan bikin kita bisa fokus penuh ke layar. Kok bisa gak kepanasan tanpa kipas? Kembali lagi ke efisiensi chip A18 Pro tadi. Karena konsumsi dayanya sangat kecil, panas yang dihasilkan pun sangat minim. Sasis aluminium MacBook Neo ini sendiri berfungsi sebagai pelepas panas alami yang menyebarkan suhu hangat secara merata keluar bodi. Tapi gue nggak mau cuma puja-puji doang. Kita harus objektif. Laptop tanpa kipas pasti punya batas kemampuan. Dan di babak ini kita uji siksa MacBook Neo ini di dunia nyata. Skenario pertama, kerja harian dan sekolah. Buka Microsoft Word, ngetik skripsi, dengerin lagu di Spotify, buka 15 tab Google Chrome, hasilnya lancar jaya tanpa keringetan. Laptop tetap adem dan baterainya cuma berkurang sedikit banget. Skenario 2, konten creation ringan. Edit video TikTok atau Instagram Reels di CapCut dengan resolusi Full HD sampai 4K tanpa efek yang aneh-aneh. Hasilnya sangat responsif.
Proses preview video berjalan mulus tanpa patah-patah. Skenario ketiga, kerja jarak jauh. Nah, di sini kelemahannya mulai kelihatan. Begitu kita paksa laptop ini buat ekspor video panjang di atas 10 menit berulang-ulang atau rendering grafis 3D secara terus-menerus, bodi luar laptop mulai terasa hangat, cenderung panas. Karena nggak ada kipas gaib yang bisa meniup keluar hawa panas tersebut, sistem macOS akan otomatis menurunkan performa chipnya sekitar 15-20% agar laptopnya nggak overheat. Gejala ini disebut thermal throttling. Jadi, untuk performa jarak pendek dia juara, tapi untuk kerja rodi maraton dia bakal mulai ngos-ngosan. Namun, di balik adanya kompromi performa saat panas tadi, ada satu berkah luar biasa yang lahir dari perpaduan chip HP dan desain tanpa kipas ini. Daya tahan baterai yang nggak masuk akal. Karena otaknya seefisien chip smartphone, MacBook Neo ini bisa bertahan hingga 16 jam penggunaan real. Bayangin, kalian bisa pergi ke kampus atau kantor jam 8 pagi tanpa membawa kepala charger atau kabel sama sekali di dalam tas. Dipakai rapat, dipakai presentasi, dipakai nonton Netflix pas istirahat, sampai kalian pulang ke rumah jam 8 malam, indikator baterainya mungkin masih sisa 30 atau 40%. Ini adalah kebebasan mutlak yang nggak akan bisa kalian dapatkan di laptop Windows harga 10 jutaan saat ini. Jangan remehkan performa hariannya instan. Layarnya liquid retina display, bodinya mewah, kerja sunyi senyap, dan baterai awet 16 jam. Tetap ingat batasan. Varian dasar hanya RAM 8GB, 256GB storage, tidak bisa di-upgrade, kurang cocok untuk kerja berat, durasi panjang karena tanpa kipas. Kesimpulan akhirnya, jangan pernah meremehkan laptop kipas gaib berotak chip HP ini. MacBook Neo membuktikan bahwa di tahun 2026, kenyamanan pengguna casual itu bukan lagi soal seberapa besar kipas di dalam laptop, tapi seberapa pintar arsitektur prosesornya bekerja. Laptop ini sangat layak kalian beli kalau kalian mengincar mobilitas, kenyamanan kerja yang hening, layar indah, dan baterai yang gak habis-habis untuk tugas harian. Tapi, kalau kalian butuh laptop buat rendering animasi berat atau main game kompetitif tiap malam, lupakan laptop ini dan beralihlah ke laptop Windows. Kalau kalian sendiri, gimana melihat performa kipas gaib ini? Tertarik buat nyoba atau masih ragu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like atau kalian suka video ini, share ke teman kalian ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe biar nggak ketinggalan review gadget seru lainnya.